Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya yang pagi-pagi banget ini ya. Biasanya kita kuliah jam 8, ini jam 7. Saya full screen dulu. Oke, sudah terlihat jelas ya materi saya? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih konfirmasinya. Ya, jadi saya harusnya mengisi di minggu kedua kalau nggak salah ya. Cuman karena ada kendala satu dan lain hal, saya baru bisa mengisi pada hari ini. Dari Bu Yuli itu ngasih saya materi terkait yang pertama adalah permasalahan gizi kaitannya dengan agen, pejamu, dan juga lingkungan. Nanti kita akan bahas agen, pejamu, lingkungan ini apa sih sebenarnya. Nah, saya rasa teman-teman juga sudah dapat pengantar kuliah ya terkait perkuliahan ini tuh mau ngapain aja gitu ya. Saya rasa juga sudah dijelaskan status gizi itu apa, kenapa kok harus dilakukan penentuan status gizi begitu ya. Nah, kali ini yang akan saya bahas, kalau kemarin teman-teman sudah dapat pentingnya atau apa yang kenapa kok kita harus menentukan status gizi begitu. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah masalah gizinya. Lalu bagaimana bisa terjadi masalah gizi? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke. Sebelum kita ke agen, pejamu, dan lingkungan, kita akan bahas dulu. Masalah gizi nih apa? Ada yang tahu nggak teman-teman masalah gizi? Contohnya ada yang bisa ngasih tahu nggak? Ada yang bisa kasih contoh masalah gizi itu apa? Stunting, Bu. Betul, ada lagi selain stunting? Anemia. Anemia, obesitas, betul sekali. Oke, jadi saya rasa teman-teman juga sudah aware ya, bahwa tidak hanya masalah kesehatan saja yang kita hadapi, tapi masalah gizi itu juga banyak loh ternyata. Gitu ya. Nah, jadi ternyata gizi ini dipermasalahkan. Nah, kira-kira kenapa sih kok jadi ada masalah gitu ya? Yang mana ya namanya masalah, mau nggak cuma masalah gizi nih ya gitu, masalah apapun itu pasti terjadi karena adanya kesenjangan antara harapan yang diinginkan dengan kenyataannya gitu ya. Kadang kita ekspektasinya begini, realitanya begitu gitu kan gitu. Nah, itu masalah gitu. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah si masalah gizi. Maka kalau masalah gizi ya adanya kesenjangan yang terjadi akibat keadaan gizi yang diharapkan atau yang kita kira itu tidak sesuai dengan keadaan gizi yang terjadi pada tubuh kita, pada diri kita gitu. Sebagai contoh tadi yang ngasih contoh stunting gitu ya. Stunting ini banyak terjadi kita temukan pada balita. Yang mana ibunya merasa sudah memberikan ASI, mungkin juga sudah dikasih susu formula, terus merasa sudah ngasih makan gitu kan. Jadi ya karena udah tak kasih makan, udah tak kasih susu, udah tak kasih ASI gitu. Terus tiba-tiba dikasih tahu sama ahli gizi puskesmas misalkan, kalau anaknya ini menderita stunting gitu. Lah, kok bisa gitu? Karena ekspektasinya si ibu tidak begitu. Ternyata dari kondisi anaknya menunjukkan kalau si anak stunting gitu. Artinya ada kemungkinan bahwa si ibu itu merasa sudah memberikan yang baik gitu ya, yang dirasa si ibu itu sudah paling bagus, ternyata tidak bagus untuk anaknya. Atau dari segi makanan dikasih makan tapi makannya cuma nasi sama sayur, nggak pernah dikasih protein hewani misalkan, dikasih ASI tapi dikasih masih umur 2 bulan udah dikasih buah misalkan, dan lain sebagainya. Nah, hal-hal inilah yang jadi contoh dari kenapa sih kok jadi ada masalah gizi gitu ya, karena ada kesenjangan tadi antara ekspektasi dan juga realita tadi. Oke. Nah, dari segi terjadinya masalah gizi itu ya, itu dikolaborasikan atau terjadinya itu karena dua faktor gitu. Saya bagi menjadi faktor primer dan juga faktor sekunder. Yang nantinya faktor-faktor ini akan menghasilkan terjadinya gangguan pemanfaatan zat gizi. Nah, bedanya apa antara faktor primer dan faktor sekunder?
Kalau faktor primer itu adalah faktor asupan makannya. Jadi si asupan makan itu dapat menyebabkan zat gizi tidak cukup atau malah sebaliknya. Asupan makan itu malah berlebih gitu. Jadi utamanya kalau di faktor primer itu perkara sama asupannya. Nah, sedangkan dari faktor sekunder itu adalah faktor yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizinya dalam tubuh kita. Jadi kan kita makan nih setiap hari ya, sehari ya normalnya 3 kali lah kita makan gitu. Kalau tadi faktor primer itu membahas bagaimana kita mengasup makanan gitu ya. Kalau di faktor sekunder itu membahas atau faktor-faktornya adalah yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Nah, di situ bedanya. Nah, kedua faktor ini nanti akan kaitannya gitu ya, atau outputnya berupa gangguan dari pemanfaatan gizi. Nah, apa aja nih yang masuk faktor primer gitu ya? Nah, mungkin teman-teman ada bayangan kira-kira yang masuk faktor primer apa? Oke, kalian nggak tidur kan ya? Saya udah semangat nih. Oke, saya lanjut. Yang masuk faktor primer, nah ini ada 4 ya kurang lebih apa-apa saja yang masuk dalam faktor primer. Yang pertama itu adalah kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga. Nah, kurangnya ketersediaan pangan ini bisa dari berbagai faktor gitu. Bisa jadi kaitannya sama yang nomor 2 yaitu kemiskinan. Yang mana sebuah keluarga gitu atau suatu rumah gitu ya tergolong dalam status ekonomi yang bukan menengah tapi sudah di bawah gitu ya. Yang mana untuk memenuhi kebutuhan pangan saja itu mungkin mereka kesusahan sehingga menyebabkan ya sangat terbatas sekali ketersediaan pangannya atau bahkan kadang ada makanan kadang tidak ada. Nah, ini yang kita maksud sebagai kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga. Atau mungkin keluarganya ada banyak banget dalam satu rumah itu ada banyak orang gitu ya. Tapi yang kerja cuma satu, harus menghidupi misalkan ada 10 orang nih gitu. Yang kerja cuma satu, dia harus menghidupi semua yang ada di rumah itu gitu. Sehingga ya lagi-lagi maka pasti pangannya terbatas atau dia cuma bisa beli beras aja gitu. Jadi makan cuma makan nasi sama kerupuk atau nasi sama mie instan gitu ya, tidak mampu untuk membeli protein hewani misalkan seperti itu. Nah, lalu yang kedua terkait kemiskinan. Nah, ini saya rasa cukup relate, cukup berhubungan antara kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga dengan status kemiskinan pada suatu individu atau pada suatu kelompok atau pada suatu keluarga gitu. Yang mana ya kalau tandanya kalau miskin ya dia tidak punya cukup banyak uang gitu ya. Bahkan mungkin dia tabungan aja nggak ada. Apa yang dia punya ya yang digunakan untuk hari itu gitu. Besok makan apa tidak tahu atau bahkan hari ini bahkan tidak bisa makan juga mungkin saja itu terjadi. Nah, selanjutnya adalah pengetahuan yang rendah tentang pentingnya zat gizi untuk kesehatan. Nah, ini yang juga sekarang kita hadapi, yang mana kita tahu bahwa pengetahuan itu sangat mempengaruhi sekali bagaimana cara kita memilih makanan. Kalau dulu mungkin sebatas kita memilih makanan itu ya sebatas preferensi kesukaan. Gitu. Aku lagi pengen makan yang manis-manis, aku lagi pengen makan yang asin-asin dan lain sebagainya. Gitu. Saya rasa teman-teman yang di sini sudah mulai melek, saya rasa kalian masuk gizi itu saya anggap sudah melek dengan pergizian lah ya. Jadi kalian mungkin cukup aware dengan isu-isu terkait gizi gitu. Yang mana kita lihat tuh akhirnya contoh nih, mungkin ada teman-teman yang akhirnya jadi membiasakan diri kalau makan ya ada nasi, sayur, lauk, hewani gitu ya. Maksudnya menerapkanlah memakan makanan dengan bahan yang beragam contoh. Atau jadi punya kebiasaan olahraga. Atau jadi bisa membaca nilai gizi pada suatu produk. Saya rasa teman-teman jadi punya 1-2 kemampuan tersebut gitu. Yang mana itu jadi pengetahuan kalian dan selama 4 tahun ke depan. Ini semester berapa ya ngomong? Semester 3 bukan ya?
2, Ibu. Oh, semester 2 gitu. Yang semester masih punya 3 tahun lagi nih buat semakin tahu apa sih dunia gizi itu gimana sih gitu. Apa sih isu-isu terkini terkait gizi gitu. Yang mana ya kaitannya sama kehidupan kita sehari-hari, kita tiap hari makan ya gitu. Nah, tapi banyak juga loh orang yang nggak belajar gizi gitu ya, dia mah makan aja. Mayoritas manusia di muka bumi ini ya, itu pasti preferensi makanannya tidak jauh dengan apa yang menjadi preferensi makanan keluarganya. Contoh nih kalian nih yang masih menjadi yang masih tinggal sama orang tua mungkin ya gitu. Pasti bapak atau ibumu gitu tuh pasti sudah punya menu kebiasaan makan tuh menunya apa aja tuh kalian sudah hafal lah. Dan mungkin nanti ketika kalian misalkan berumah tangga begitu ya, kalian akan menirunya. Jadi karena mau tidak mau secara kalian tidak sadari gitu, itu menjadi preferensi cara makan kalian gitu. Nah, yang tidak belajar gizi, contoh nih, misal ada orang yang dari kecilnya itu dibiasakan konsumsi makanannya adalah dia sudah dikenalkan frozen food gitu ya, nyimpen nugget, sosis gitu ya, terus spicy wings dan kentang goreng dan lain sebagainya. Jadi kulkas yang bagian freezernya itu penuh dengan si makanan-makanan beku tadi gitu. Dari kecil sudah terbiasa seperti itu gitu. Maka tidak menutup kemungkinan ketika dia dewasa ya dia taunya dia dikenalin makanan tuh ya modelnya begitu, nyimpen makanan di kulkas yang frozen. Jadi kalau pagi gampang, kalau nggak ada makanan ya tinggal goreng, tinggal apa gitu. Dia terbiasa begitu gitu. Tapi dia tidak dikenalkan sayuran contoh. Maka itu juga menjadi ya dia taunya itu gitu ya gimana. Nah, itu yang saya highlight terkait pengetahuan yang rendah ini tentang pentingnya zat gizi. Orang nggak terlalu sadar loh kalau zat gizi itu penting buat kesehatan gitu. Kalau orang sadar nih nggak mungkin atau kecil pasti angka obesitas kita, angka overweight kita, atau angka kejadian orang kena diabetes, kena penyakit jantung dan lain sebagainya. Tapi kan ternyata angka itu membuktikan bahwa hari ini saat ini di Indonesia kejadian-kejadian penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi itu cukup tinggi. Artinya ya itu kan akumulasi dari cara mereka makan yang tidak tepat. Maka ya pengetahuan ini menjadi salah satu yang turut berkontribusi terhadap bagaimana asupan kita. Kalau teman-teman sadar gizi gitu ya, atau ada orang-orang yang tidak kuliah gizi tapi dia cukup melek dengan apa yang dia makan gitu, pasti dia juga akan memilih makanan yang baik, dia akan mengkonsumsi makanan secara beragam dan seimbang. Gitu. Nah, lalu faktor primer yang keempat itu adalah kebiasaan makan yang salah. Nah, ini juga kaitannya sama si pengetahuan tadi, kadang ya. Yang mana misalkan tadi dibiasakan nih sudah sejak kecil sudah dibiasakan ketemu frozen food, nyimpen sosis, nugget, cornet dan lain sebagainya, sarden gitu ya. Karena ya mungkin ibunya taunya yang simple-simple dan nggak mau ribet gitu ya, sehingga ya anaknya sudah terpapar sama makanan-makanan yang tadi yang cepat untuk diolah gitu. Atau kebiasaan makan lagi adalah ada tipe orang tua yang ketika anaknya itu tidak suka pada satu makanan gitu ya, terus ya sudah dibiarkan begitu saja. Yang paling sering terjadi itu ketika anaknya tidak mau makan sayur dan buah. Itu sama orang tuanya dibiarkan dan akhirnya menjadi sebuah kebiasaan sampai dia dewasa. Beberapa waktu lalu saya sempat penelitian di mahasiswa Undip. Itu saya banyak sekali menemukan mahasiswa itu udah mahasiswa loh ya, mahasiswa gitu ya, terus dia tinggalnya di kota gitu. Dia tidak konsumsi sayuran sama sekali. Karena memang katanya tidak suka. Artinya kalau dia tidak suka, dia tidak pernah dibiasakan atau dia tidak pernah mau mencoba. Bahkan dari masih dia balita pun mungkin orang tuanya tidak membiasakan. Atau yang unik lagi saya juga cukup kaget adalah ada yang tidak pernah minum air putih. Ada yang ini di kota Semarang loh Mas Ian, kebayang nggak, mestinya air itu mudah didapat, aqua tuh ada di mana-mana gitu, tapi dia tidak mau konsumsi air putih. Jadi kalau dia minum ya dia harus minum-minum yang rasa-rasa, entah es teh, entah es jeruk, entah minuman saset, entah minuman kemasan di Indomaret begitu. Ada, dan itu banyak.
Saya waktu itu penelitian di 120-an mahasiswa. Dan mungkin ada 20%-nya yang dia tidak mau minum air putih. Tidak pernah minum air putih karena rasanya nggak enak katanya. Itu jadi kebiasaan loh. Dan ini adalah kebiasaan yang salah kan. Tapi buat mereka, karena mereka yang merasa nggak suka kok, ya udah. Itu terjadi. Contoh. Oke. Ini terkait faktor primer. Nah, selanjutnya adalah faktor sekunder. Nah, tadi faktor sekunder saya artikan ya atau saya jelaskan bahwa kalau tadi faktor primer itu adalah bagaimana kita mengasup makanan, kalau faktor sekunder itu adalah yang mempengaruhi pemanfaatan zat gizi di dalam tubuh. Maka ini adalah kaitannya yang sudah tidak bisa kita kontrol kali ya gitu, karena ya ini ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah terkait pencernaan makanan. Saya rasa teman-teman sudah belajar waktu SMA ya terkait sistem pencernaan dari mulut mana sampai nanti ke usus besar gitu ya. Nah, dalam proses ini kalau semua organ itu bisa berjalan sesuai dengan fungsinya, maka tidak akan ada gangguan. Tapi apabila ada salah satu organ yang mungkin tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya, ya tidak menutup kemungkinan akan terjadi gangguan-gangguan ini. Contoh ini cukup jarang terjadi sebenarnya kok di Indonesia. Ini banyak terjadi sebenarnya di daerah-daerah Eropa dan Amerika, di mana ada satu penyakit namanya IBS, itu adalah bowel syndrome. Jadi terjadi kayak iritasi di area saluran cerna. Itu mengalami penyakit ini, contoh ya, ini saya dapat cerita dari salah satu dosen saya yang mengalami atau kena penyakit ini gitu, padahal dia orang Indonesia gitu. Dia cerita bahwa dia tahu karena dia baru notice kalau dia kena penyakit ini ketika dia pernah makan cap brokoli gitu ya. Dia makan cap brokoli, yang namanya ya kita kan makan cap brokoli. Saya rasa teman-teman kalau makan gitu ya sudah tahulah outputnya yang dikeluarkan dari tubuh kita itu kan pasti bentuknya begitu-begitu aja kan ya. Nah, yang terjadi sama dosen saya gitu ya, ketika dia makan si cap brokoli ini, dia sudah ngunyah nih, udah sampai masuk lambung, udah sampai ngelewatin usus dan lain sebagainya. Ketika dia buang air besar, fesesnya itu masih berupa brokoli. Sebagai contoh terjadi gangguan pencernaan makanan. Tapi ya itu ada penyakit ya, gitu. Tidak serta-merta kamu normal terus kamu keluar brokoli gitu, enggak gitu. Itu karena ada satu penyakit yang mana ternyata ususnya tadi sudah tidak bekerja sebagaimana mestinya, sehingga tidak bisa memproses. Jadi kayak harusnya tuh saluran pencernaan kita tuh kerja kayak saringan kan, yang berfungsi, yang akan bermanfaat sama tubuh akan diambil gitu ya oleh semua, sampai di bagian usus halus pun masih diserap-serap gitu ya si makanan kita ini, sampai nanti di usus besar baru tuh dia ini yang mau dibuang gitu, ini ampasnya gitu. Tapi pada satu penyakit ini gitu, itu ya keluar semua, tidak ada yang bisa diserap, tidak ada yang bisa diambil gitu, karena tadi sudah bermasalah saluran cernanya. Itu salah satu contoh dari gangguan pencernaan makanan. Lalu bisa juga dari gangguan absorpsi. Nah, gangguan absorpsi, ini misalkan nih, nanti teman-teman kalau belajar interaksi makanan gitu ya, ada zat gizi, kalau ngomongin zat gizi secara dibahas satu-satu gitu ya, ada beberapa zat gizi yang dia ini penyerapannya dapat terganggu kalau ada zat gizi yang lain. Sebagai contoh, zat besi. Kita ini kan butuh zat besi. Tadi kan ada teman-teman yang mention salah satu masalah gizi adalah anemia. Yang mana anemia ini banyak terjadinya karena kekurangan darah, dan yang paling banyak di Indonesia itu karena kekurangan zat besi gitu. Sehingga kita hari ini saat ini tuh suka mengedukasi orang-orang di sekitar kita, ke masyarakat gitu ya, bahwa salah satu caranya adalah meningkatkan asupan zat besi, bisa dari daging, bisa dari ini, dari itu gitu ya. Atau bahkan dari program pemerintah juga untuk remaja, untuk wanita usia subur, untuk mereka yang baru memulai kehamilan, itu semua dikasih tablet tambah darah dengan harapan
jumlah zat besi dalam tubuhnya itu dalam rentang normal. Nah, si zat besi yang masuk ke dalam tubuh kita ini itu kan dia juga diabsorpsi, juga diserap kan sama tubuh. Tapi penyerapannya tidak akan maksimal apabila ada zat gizi yang menghalang-halangi bahasanya atau mengganggu penyerapan itu. Contohnya adalah zat gizi yang namanya tanin. Tanin ini paling banyak kita temukan itu di teh-teh, kopi, coklat. Makanya sempat kemarin itu ada edukasi, salah satu materi edukasi gitu ya, bahwa kalau bisa kalau lagi makan sumber-sumber besi itu jangan berbarengan dengan teh, tapi ternyata tidak sesignifikan itu gangguan yang dihasilkan, tapi tetap masih banyak contoh-contoh yang lain yang dapat mengganggu penyerapan tadi, sehingga harapannya kalau kita paham gizi, kalau kita mengetahui bagaimana cara gizi bekerja, gitu, kita bisa menghindari dari gangguan penyerapan ini. Oke, lalu selanjutnya adalah gangguan pada metabolisme. Ini kalau saya kasih contoh gangguan metabolisme, itu berarti kaitannya sama bisa jadi hormon, bisa jadi enzim gitu ya, yang kerja dalam tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi itu kan nggak hanya dikunyah terus dia ngelewatin semua saluran cerna terus keluar begitu saja kan. Di tiap-tiap pemberhentian, di tiap-tiap organ, itu pasti kan ada enzim yang bekerja, ada hormon yang membantu, dan lain sebagainya. Nah, ketika tubuh kita tidak well, jadi atau tubuh kita sedang tidak baik-baik saja, gitu, maka gangguan metabolisme ini juga mungkin terjadi. Sebagai contoh, kalau saya apa ya? Misalkan kena diabetes melitus gitu ya, atau namanya sakit gula atau sakit kencing manis, gitu. Yang mana akhirnya para penderita DM ini diharuskan untuk membatasi konsumsi karbohidratnya. Kenapa? Karena ternyata kalau dia tidak membatasi atau mengurangi konsumsi dari sumber karbohidrat, si hormonnya itu sudah tidak mampu untuk membantu proses metabolisme asupan. Jadi kalau kebanyakan nasi, ini pabrik insulinnya tuh nggak mampu karena pabriknya sedang rusak. Yang harusnya misalkan anggaplah ini insulin itu adalah sebuah dihasilkan oleh suatu pabrik gitu ya insulinnya. Pabriknya ini rusak gitu. Jadi kalau misalkan mbok kasih nasi terus-terusan, akhirnya semuanya jadi gula doang, tidak bisa diproses lebih lanjut, cuman jadi gula. Sehingga karena sudah terjadi gangguan metabolisme ini, karena ada gangguan insulin tadi, ya maka penderita-penderita diabetes ya sudah diminta untuk membatasi atau mengurangi asupan karbohidrat atau asupan gulanya. Ya kalau tidak dilakukan gimana? Kalau tidak dilakukan ya sudah gulanya numpuk. Kalau gulanya numpuk gimana? Darah kita itu punya batasan punya batasan untuk gulanya segini, tapi kalau dirasa ini udah ketinggian gulanya, kalau nggak diproses-proses sama si insulin gitu, maka dia akan mengganggu kerja organ-organ yang lain. Misalnya apa? Misalkan jadi tiba-tiba pusing atau jadi dingin dan lain sebagainya, pasti akan ada efek-efek yang ditimbulkan apabila si gangguan metabolisme ini tidak kita perhatikan. Lalu yang keempat adalah gangguan ekskresi. Yang mana ini misalkan terlalu banyak kencing, terlalu banyak berkeringat, misalkan kok terlalu banyak kencing gitu ya, yang mana misalkan kok terlalu banyak kencing karena air putih tidak termasuk ya. Ada tuh kemarin teman-teman saya juga cerita gitu, kalau minumnya kebanyakan gitu, jadi di kamar mandi ya, kan karena memang konsumsi air putihnya yang banyak itu tidak apa-apa. Yang menjadi apa-apa kalau terlalu banyak kencing atau terlalu banyak keringat ini ternyata ada kaitannya sama si gangguan metabolisme tadi. Salah satu yang terjadi pada penderita diabetes pas awal-awal mereka ini ternyata mulai terkena diabetes, itu salah satunya adalah
mereka mengalami keadaan seringkali kencing, seringkali berkeringat, seringkali haus. Jadi buat orang normal itu tidak lazim gitu, karena mereka haus banget yang harus minum dikit-dikit minum, atau yang dikit-dikit lapar jadi harus makan. Lalu habis itu dikit-dikit ke toilet pipis gitu. Padahal minumnya tidak terlalu banyak, tapi dia bisa bolak-balik ke kamar mandi. Nah itu tandanya sudah terjadi gangguan. Oke, nah mulai sekarang kita akan masuk ke, kalau tadi kita bahas masalah gizi terjadinya karena apa, sekarang kita akan bahas terkait gimana sih timbulnya masalah gizi ini. Nah, ada beberapa teori, tapi yang lumayan kita pakai atau yang paling sering kita pakai dan sudah lama digunakan itu yang pertama adalah teorinya UNICEF. Jadi dari teori UNICEF ini disampaikan bahwa asupan dan suatu penyakit atau infeksi itu merupakan penyebab langsung. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian ini, teman-teman fokusnya sama yang di tengah dulu, yaitu kurangnya asupan gizi dan penyakit, yang mana ini menjadi penyebab langsung dari terjadinya suatu masalah gizi atau bahkan menyebabkan kematian. Nah, kurangnya asupan gizi ini disebabkan oleh apa? Gitu. Nah, sekarang kita lihat bagian yang paling bawah, yang menjadi penyebab tidak langsung. Apa aja di sini? Di sini ada yang pertama, tadi sudah saya bahas ya, kurangnya ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, lalu juga diakibatkan oleh perilaku atau asuhan ibu dan anak yang kurang, dan yang ketiga adalah kurangnya pelayanan kesehatan dan mungkin juga lingkungannya tidak sehat. Nah, jadi tadi sempat kan saya kasih contoh ibu yang sudah memberikan ASI, sudah kasih susu, sudah kasih makan ke anaknya, taunya anaknya stunting gitu ya. Nah, kalau tadi saya sudah ke kurangnya ketersediaan pangan, jadi saya nggak bahas lagi. Nah, saya akan bahas sih terkait perilaku atau asuhan ibu. Di mana di sini kaitannya ngomongnya adalah pola asuh. Bagaimana si ibu mengasuh anaknya, pola apa yang dia terapkan, itu akan berdampak atau berefek pada si anak. Nah, sebagai contoh tadi, ketika si ibu merasa dari segi makanan tuh sama dia dipenuhin, dia ASI kasih, susu formula dikasih, terus apalagi makanan gitu ya dikasih gitu. Tapi ternyata cara pemberiannya salah gitu. Contoh dikasih ASI gitu ya, tapi belum 6 bulan juga sudah dikasih buah, sehingga itu akan mengganggu saluran cerna si anak. Atau dikasih susu formula, tapi pembuatan susu formulanya itu tidak disesuaikan dengan anjuran tata cara pembuatan susunya. Biasanya kan kalau di kaleng-kaleng susu atau di box-box susu itu suka ada susunya berapa sendok, airnya berapa mili seperti itu ya. Nah, tapi si ibu ini mungkin karena nyirit gitu ya. Jadi dalam satu botol yang isinya 300 mili misalnya, itu cuma dikasih 1 sendok, yang harusnya 5 sendok. Sehingga ya anaknya cuma dapat air doang sebenarnya, kandungan gizinya tidak seberapa. Nah, atau bisa juga ibunya sudah ngasih makan, kan sudah dikasih makan, tak kasih makan kok 3 kali sehari gitu, tapi ngasihnya cuma nasi sama kuah sayur gitu. Mungkin kan terjadi itu, padahal anaknya kan butuhnya lebih dari itu, anaknya butuh lemak, anaknya butuh protein, tapi tidak dikasih sama si ibu karena si ibu mungkin tidak tahu. Sehingga dari segi perilaku atau dari pola asuhnya si ibu ini sudah tidak tepat. Lalu yang ketiga terkait penyebab tidak langsung itu adalah kurangnya pelayanan kesehatan dan lingkungannya tidak sehat. Gitu. Pertama, kurangnya pelayanan kesehatan, yang mana kalau di Indonesia yang menjadi pelayanan primer itu adalah puskesmas, gitu ya. Yang mana perpanjangan tangan puskesmas itu adalah posyandu kalau buat gizi, kan untuk kesehatan ibu anak utamanya. Nah, bisa jadi juga gitu ya, si pelayanan kesehatan ini misalkan tidak berjalan sesuai dengan fungsi yang seharusnya, gitu, sehingga tidak bisa melayani masyarakat secara maksimal. Akhirnya banyaklah kita temukan
balita yang sudah gizi buruk misalkan. Sempat beberapa waktu lalu di Papua ya, kalau teman-teman ngikutin beritanya, sudah beberapa tahun yang lalu, tapi itu ternyata ada kejadian luar biasa di mana angka balita gizi buruk itu naik. Dan itu baru ketahuan setelah ada salah satu balita yang meninggal kalau nggak salah. Nah, ini sebagai salah satu contoh bahwa masalah itu terjadi mungkin disebabkan oleh kurangnya pelayanan kesehatan. Karena ya kita tahu sendiri Indonesia seluas ini gitu ya, pelayanan kesehatan itu belum cukup merata. Kalaupun puskesmasnya ada, SDM-nya yang mungkin belum ada. Itu yang masih terjadi, sehingga ya masalah gizi yang seharusnya tidak terjadi sampai hari ini ya masih terjadi. Karena ya tadi pelayanan kesehatannya belum maksimal. Puskesmasnya ada, gedungnya ada, tapi kalau nggak ada dokternya, nggak ada ahli gizinya, cuman administrasi aja, itu kan juga tidak bisa berjalan. Dan itulah yang banyak terjadi di Papua. Salah satu teman saya mengikuti, tahu ya teman-teman, program Nusantara Sehat, programnya Kementerian Kesehatan, itu kan mengirim tenaga kesehatan ke berbagai penjuru Indonesia gitu ya, untuk membantu mengatasi masalah kesehatan. Nah, teman saya ini, teman kuliah saya itu ditugaskan di Papua. Dan ketika pertama kali dia datang, gitu, dia ditempatkan di Papua itu, puskesmasnya itu tidak ada dokternya, hanya ada perawat, sama administrasi, ahli gizi juga nggak ada. Terus desanya itu juga gersang, tidak bisa ditanami apapun. Ternak juga nggak bisa karena warganya nggak punya uang. Satu-satunya penghasilannya warga itu adalah nyari emas di sungai. Nah, nyari emas juga belum tentu kan tiap hari dapat gitu. Nah, itu akhirnya ya pelayanan kesehatannya juga tidak maksimal dari segi lingkungan. Nah, lingkungannya tidak sehat, ini sekalian saya bahas ya gitu, bahwa lingkungannya tuh ya gimana, sudah gersang, deket tambang gitu ya. Lalu dari pelayanan kesehatannya juga tidak maksimal. Atau contoh lain lagi dari lingkungan yang tidak sehat. Misalkan masyarakat yang tinggal di daerah-daerah kumuh, yang mana sanitasinya, hygiene-nya itu mungkin tidak terjaga. Bagaimana MCK-nya juga mungkin belum bagus gitu ya. Sehingga banyak terjadi yang paling sering, misalkan si anak-anak di daerah sana sering mengalami diare karena airnya terkontaminasi. Mungkin juga yang paling cukup ekstrim dan sampai hari ini masih terjadi adalah mengalami penyakit-penyakit infeksi akibat lingkungan yang tidak sehat. Bisa jadi dikarenakan karena mereka tinggal di daerah kumuh, bisa jadi karena tinggal di daerah-daerah yang terlalu dekat sama pabrik yang mana limbahnya itu mencemari gitu ya. Tidak hanya limbah dari cair aja, tapi juga mungkin dari udara dan lain sebagainya. Yang mana nanti impact-nya atau output-nya adalah mereka bisa mengalami penyakit atau infeksi. Kalau infeksi ini yang cukup agak parah adalah TBC. Itu cukup banyak terjadi di balita-balita di Indonesia. Apalagi yang tinggalnya di daerah kumuh atau di daerah-daerah yang tadi saya sebutkan. Nah, sehingga 3 penyebab tidak langsung inilah mempengaruhi bagaimana asupannya, bagaimana kondisi kesehatannya, gitu. Apakah dia kena infeksi atau enggak, gitu ya. Nah, ketika seseorang atau seorang anak atau kita manusia ini ya, gitu, asupan kurang, gitu, kamu deh di lingkungan yang sedang begini, berkata ini di pancaroba gitu ya, yang siang panas banget, terus tiba-tiba sore hujan deras gitu. Terus makanmu kurang gitu, misalkan nggak sempat sarapan, makannya dirapel cuman sekali gitu. Terus sisanya cuman snack, makan cilok di kantin. Nah, tidak menutup kemungkinan sistem imunmu itu akan menurun. Gitu. Sistem imunnya menurun sehingga terus banyak virus yang sedang beredar di luar sana gitu ya, 1-2 masuk ke kita misalkan. Nanti efeknya apa gitu, misalkan efeknya ntar jadi sakit gitu. Kalau sakitnya cuman demam gitu besok sembuh ya gitu. Nah, kalau sakitnya yang kaitannya sama infeksi, contoh si TBC gitu misalkan, atau diare gitu. Itu kalau diare ya pada anak-anak itu bisa sampai menyebabkan kematian loh. Itu kalau pada anak-anak atau balita. Nah, atau misalkan kena infeksi, teman-teman kalau mungkin di sekitarnya ada pasien TBC gitu, mungkin bisa dilihat bagaimana terjadi penurunan berat badan yang luar biasa.
pasti badannya jadi mengurus tuh kalau kena infeksi gitu. Yang mana ini nanti manifestasinya adalah ya kaitannya sama status gizinya gitu. Status gizinya bisa tergolong underweight atau kurang gitu, dan paling ujungnya, paling akhirnya adalah bisa menyebabkan kematian. Ini adalah teori Lisa. Nah, teori selanjutnya adalah si teori segitiga. Walaupun saya pakai lingkaran ya, tapi ini teori segitiga disebutnya. Kenapa teori segitiga? Nah, ini akan kita bahas. Di mana ada yang namanya pejamu atau host, lalu agen, dan juga lingkungan. Nah, pada teori ini disampaikan bahwasanya suatu penyakit, suatu masalah gizi, gitu ya, itu ditimbulkan akibat dari hubungan antara si pejamu atau host, lalu agen dan juga lingkungan. Nah, pejamu ini siapa, agen ini siapa, nah ini yang akan saya bahas, gitu ya. Jadi kalau pejamu gitu ya, ini bahasa Inggrisnya adalah host gitu. Ini kalau dimaknai adalah kita manusianya. Kita adalah sebagai pejamu. Jadi apa namanya? Ketika kita ini ya, kita ini sebagai hostnya. Anggaplah karena yang paling relate adalah COVID ya sekarang. Kita ini manusianya nih. Agent itu adalah hal yang keberadaannya atau ketiadaannya itu dapat menimbulkan masalah. Nanti akan saya bahas mana sih yang kalau dia ada jadi masalah, yang kalau dia nggak ada itu jadi masalah. Dan juga yang ketiga adalah lingkungan. Nah, kita sebagai manusia ini adalah si pejamu atau si hostnya. Sebagai contoh si COVID tadi gitu ya, dalam kondisi sekarang ini, kita ini adalah host, virus itu adalah agennya. Keberadaan si virus COVID itu adalah agennya. Yang mana sebenarnya kalau si virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, gitu ya sebenarnya nggak apa-apa. Tapi karena dia ada dan dia berada dalam tubuh kita, itu sih menyebabkan masalah. Ditambah lingkungan yang mana sudah tercemar dengan si agen tadi. Sehingga tadi runtutan hubungan antara si pejamu, agen, dan lingkungan itu menyebabkan suatu masalah. Bisa masalah kesehatan, bisa masalah gizi. Tuh. Nah, jadi kalau pejamu atau host itu adalah faktor yang terdapat pada diri manusia yang dapat mempengaruhi keadaannya. Karena kita ini ngomongin masalah gizi, ya berarti faktor-faktor yang ada pada diri kita yang dapat mempengaruhi keadaan gizi dalam tubuh kita. Nah, yang masuk dalam pejamu itu apa, yang masuk dalam agen itu apa, dan yang masuk dalam lingkungan itu apa. Nah, ini akan kita jabarkan sehingga teman-teman bisa membedakan mana yang pejamu. Saya rasa kok pejamu ya teman-teman tahulah semua karena itu yang kaitannya sama tubuh kita, gitu, apa yang ada di dalam diri kita. Sedangkan kalau agen sama lingkungan itu yang di luar tubuh kita. Oke. Nah, ini adalah beda mana yang termasuk pejamu, mana yang termasuk agen, dan mana yang termasuk lingkungan. Pejamu yang mana host tadi, yang mana itu kaitannya sama diri kita. Nah, ini di sini cukup banyak listnya. Ada genetik. Genetik artinya apa? Berarti ya bagaimana gen tubuh kita, apakah kita punya riwayat dari bapak ibu kita misalkan gitu ya. Bapak kita, bapak saya gitu misalnya, bapak saya ini apa namanya punya diabetes. Kakek saya juga ada diabetes, sehingga secara genetik saya sebagai anak dan cucu dari kakek dan bapak saya ada kemungkinan untuk mengalami penyakit diabetes ini. Lalu bisa juga dari segi umur, yang mana kita tahu semakin berumur seseorang gitu ya, atau semakin apa namanya tua gitu ya, itu biasanya makin rentan terhadap suatu penyakit. Yang ketiga ada jenis kelamin. Jenis kelamin, nah kalau yang ini lebih apa ya? Tergantung penyakitnya. Contoh kalau saya bahas kanker payudara gitu. Itu rasa-rasanya jenis kelamin perempuan itu lebih beresiko dibandingkan laki-laki. Lalu dari segi
etnik atau dari segi suku begitu, atau dari ras. Ya, mungkin kita yang di Indonesia ini karena tinggal di daerah tropis gitu ya, yang mana daerah tropis ini adalah daerah dengan suhu dan cuaca yang sangat disukai oleh berbagai mungkin bakteri, mungkin jamur dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga karena kita hidup berdampingan sama berbagai jenis hal-hal ini tadi yang bisa menyebabkan penyakit, kita ini cukup kebal sama tipes. Tipes tuh jadi kayak penyakit, ya udah sih libur seminggu istirahat ntar sembuh gitu ya, nggak masuk. Kalau zaman dari kita SD, saya dari SD itu sudah kena tipes gitu, jadi saya rasa itu kayak penyakit biasa. Atau malaria atau demam berdarah gitu kan, yang penting tertangani, masuk rumah sakit atau dapat obat gitu, beres. Akan beda ceritanya kalau yang kena tipes, yang kena malaria atau yang kena demam berdarah ini adalah mereka yang ras Kaukasian atau orang-orang Europe, orang-orang Amerika, yang mana mereka nggak kenal sama sekali nih sama bukan nggak kenal, mereka nggak hidup berdampingan dengan salmonella, dengan berbagai jenis bakteri, nyamuk dan lain sebagainya yang mungkin menyebabkan penyakit. Sehingga buat mereka ketika mereka kena tipes itu sudah menjadi kejadian luar biasa yang penyakit serius banget gitu. Atau kena malaria gitu ya, itu sudah menjadi suatu masalah yang kejadiannya 1:1.000.000 kalau di Eropa. Tapi kalau di Indonesia itu kayak ya barang banyak orang yang mengalami, tapi juga lebih cepat sembuhnya karena ya badan kita ini sudah beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Tapi tidak dengan mereka-mereka yang tinggal di Eropa. Mereka tidak relate adanya salmonella salmonella tipi pada makanan mereka sehingga bisa bikin mereka kena demam tipes gitu. Lalu dari segi fisiologinya dan juga imunologinya, dari segi fisik dan juga sistem imun, itu juga mana kaitannya dengan bagaimana badan kita sebagai sebuah host itu nanti berhubungan dengan agent dan juga lingkungan. Dan juga yang terakhir adalah kebutuhan gizi. Apakah bisa dipenuhi kebutuhan gizi kita dalam sehari, atau malah kurang, atau malah lebih? Nah, itu kalian yang bisa menakar sendiri harusnya. Ada yang merasa makan nasi sebakul gitu masih kayak ngegelitik perut aja, nggak kenyang. Padahal itu sudah berlebihan, sehingga dia obes. Padahal kalau obesitas, kalau overweight itu banyak mengalami inflamasi badannya, yang mana nanti kaitannya ya bisa mengalami berbagai penyakit. Begitu juga yang kekurangan, merasa makan 3 sendok nasi sudah cukup kenyang, gitu. Alasannya diet, gitu. Padahal kamu butuh lebih dari itu. Sehingga ya dia nanti kekurangan gizi, underweight, nah akhirnya ngefek ke sistem imunnya. Sistem imunnya turun, ketemu agen tadi ya, ketemu hal-hal yang bisa menyebabkan penyakit, ya dia lebih rentan terkena daripada yang bisa memenuhi asupan gizinya. Nah, itu adalah beberapa faktor yang kaitannya sama pejamu atau host. Jadi pejamu itu adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang dari agen gitu ya, atau agent. Apa sih yang namanya agent itu nih apa? Nah, kalau agent ini adalah sesuatu yang tadi ya saya bilang, kalau dia ada, mungkin dia menimbulkan masalah, tapi kalau dia tidak ada, bisa jadi juga menimbulkan masalah. Jadi dari 4 ini yang saya kasih contoh adalah hal-hal yang bisa jadi masalah atau kalau tidak ada malah bermasalah. Contoh zat gizi. Zat gizi itu kan sesuatu yang dari luar tubuh kita ya, bukan yang kita produksi sendiri dalam tubuh. Yang kita produksi itu mungkin hormon, enzim, dan lain sebagainya. Tapi zat gizinya tetap kita makan dari luar. Nah, zat gizi ini tergolong sebagai agent yang kalau dia tidak ada, dia bisa menimbulkan masalah. Karena ya kita kan butuh zat gizi ya sehari-harinya. Tapi kita nggak kasih gitu, maka ya akan jadi masalah juga buat kita. Lalu, kimia dalam tubuh. Kimia dalam tubuh ini
Misalkan adanya hormon, adanya simpanan lemak gitu ya, dan lain sebagainya. Atau misalkan simpanan gula gitu ya, itu yang ada dalam tubuh kita, yang mana kita butuh gitu ya. Contohnya hormon-hormon tadi. Tadi kan saya ceritakan untuk mencerna makanan itu kita butuh berbagai hal, enzim, hormon dan lain sebagainya. Tuh. Untuk bagaimana tubuh kita bekerja itu ya kita butuh hormon gitu. Sehingga keberadaannya dibutuhkan bagi tubuh akan menjadi sebuah masalah apabila dia tidak ada dalam tubuh kita. Jadi zat gizi lalu kimia dalam tubuh itu adalah contoh dari zat yang kalau dia tidak ada itu dia akan menimbulkan masalah. Oke, nah selanjutnya itu ada dua lagi contoh dari agent, yaitu adalah kimia di luar tubuh dan faktor psikis. Nah, ini adalah jenis-jenis faktor yang kalau dia ada dalam tubuh kita bisa jadi malah menyebabkan suatu masalah. Contohnya apa sih kimia di luar tubuh ini? Gitu. Ini saya kasih contoh adalah berbagai obat-obatan, misalkan. Beberapa obat itu kan kalau dikonsumsi dalam jangka panjang itu ada yang bisa memberikan dampak lain. Yang paling terkenal itu misalkan beberapa obat gitu ya untuk penyakit-penyakit yang sudah cukup serius itu kalau dosisnya tidak kita patuhi gitu ya, itu bisa menyebabkan gangguan ginjal. Sehingga kalau teman-teman perhatikan di kemasan-kemasan obat itu pasti akan dikasih tulisan apa namanya dampak jangka panjangnya apa. Karena ya tadi obat-obatan yang sudah cukup apa ya, saya katakan obat keras atau dosisnya tinggi gitu. Mau tidak mau beberapa pasti ada zat yang menyisa, yang bersisa dalam tubuh, akhirnya jadi kartinogen juga. Itu contoh. Lalu yang kedua adalah faktor psikis, di mana ini adalah keadaan kejiwaan kita yang nanti akan berpengaruh terhadap diri kita. Nah, karena kita bahasnya gizi, maka faktor psikis ini akan ada kaitannya dengan bagaimana kita makan. Contoh, ada nih teman-teman yang kalau lagi berantem sama siapa gitu ya, atau lagi sedih gitu, jadi nggak nafsu makan, sehingga asupannya menurun atau berkurang. Ada juga yang kalau dia lagi bete, lagi bad mood gitu ya, dia lari mencari yang manis-manis, cari coklat, cari minuman boba misalkan, dan lain sebagainya. Ini yang paling simpel. Nah, ada faktor-faktor yang lain kan, yang paling tinggi tingkatannya begitu ya, misalkan menjadi binge eating. Binge eating tuh misalkan makan batuk, makan rambut gitu ya, atau makan kuku dan lain sebagainya. Jadi makan yang seharusnya tidak dikonsumsi. Atau menjadi apa namanya bulimia, anoreksia dan lain sebagainya. Itu kan psikisnya dari luar tubuh. Contoh mungkin kalau teman-teman masih ini siapa ya? Lady Di, Putri Diana. Itu dulu putri Inggris yang sudah lama sekali itu beliaunya meninggal. Sebelum beliau meninggal, beliau sempat kena beberapa serangan faktor psikologisnya cukup terganggu. Itu dia kena bulimia dan anoreksia seingat saya sebagai contoh. Oke, next kita ke lingkungan ya. Di lingkungan ini ada lingkungan fisik, ada lingkungan biologi dan juga lingkungan sosial ekonomi. Nah, kalau lingkungan fisik ini meliputi adalah bagaimana iklim daerah kita atau iklim di lingkungan kita, bagaimana tanah dan airnya gitu ya. Apakah airnya bagus atau terkontaminasi? Lalu apakah tanahnya ini bagus gitu? Misalkan tanahnya itu biasa ditanemin, tapi ternyata tanahnya terkontaminasi atau suatu bakteri atau suatu zat kimia, gitu. Itu kan berarti akan menjadi gangguan. Lalu yang kedua adalah lingkungan biologis. Nah, kok lingkungan biologis ini nanti
bisa mempengaruhi ketersediaan zat gizi pada masyarakat, gitu ya. Yang mana kaitannya contoh kita nih tinggal di Semarang Kota, yang mana saya rasa teman-teman nggak pernah tuh dapat pemandangan kebun sayur-sayuran kayak kalau kalian ke Bandungan gitu ya. Kalau ke Bandungan tuh pasti kanan kiri ada yang nanam kol, ada yang nanam sawi, ada yang nanam onclang gitu ya. Tapi kalau di Semarang kalian nggak akan menemukan itu, gitu. Karena ya sudah padat sekali dan sudah tidak memungkinkan untuk di kota Semarang menanam sayuran-sayuran tadi. Gitu. Nah, ini kaitannya adalah ya kalau untungnya Bandungan tuh dekat sehingga kita dapat suplai sayuran. Nah, kalau enggak, gitu, suplai sayuran jauh gitu, maka asumsinya ya kita akan kesulitan atau akan sangat mengurangi konsumsi sayur kita. Lalu yang ketiga adalah lingkungan sosial ekonomi. Yang tergolong dari lingkungan ini itu adalah contoh pekerjaan, lalu pendataan, juga mungkin kaitannya sama kalau terjadi bencana alam, misalkan. Oke, nah terjadinya suatu masalah gizi, gitu ya, itu dikarenakan ketidakseimbangan hubungan antara pejamu, agen, dan juga lingkungan. Jadi untuk menghindari adanya masalah, gitu ya, ya diusahakan gitu ya sebaiknya dijaga keseimbangan antara si pejamu, agen, dan lingkungan. Itu adalah konsep atau teori dari segitiga. Oke, nah lalu pertanyaannya, apa sih dampaknya kalau kita tidak menjaga tadi gitu ya? Ya saya rasa sudah teman-teman sudah tahu lah bahwa ya nanti ada masalah gizi, bisa gizi kurang, bisa gizi lebih. Kalau gizi kurang apa? Gitu. Kalau gizi kurang ya bisa jadi kalau pada anak-anak akan mempengaruhi pertumbuhannya. Dimana kita tahu bayi-bayi, balita itu kan masih masa pertumbuhan sekali ya, sehingga kalau asupannya dia tidak terpenuhi sesuai dengan seharusnya ya tadi bisa sampai stunting, bisa gizi buruk, dan lain sebagainya. Juga kaitannya sama produksi tenaga, makannya nggak cukup gitu, padahal mau beraktivitas seharian full gitu, akhirnya ya seharian dia lemes karena tenaganya, energinya tidak banyak. Lalu juga kaitannya sama pertahanan tubuh atau sistem imun tadi, sudah sempat saya bahas ya. Nah, juga gizi kurang kaitannya sama struktur dan juga fungsi otak. Ini kembali lagi ke masa-masa bayi balita, yang mana mereka itu yang tumbuh tidak hanya badannya aja, tapi juga organ-organnya. Sehingga sangat krusial sekali nih kalau buat bayi dan balita untuk dapat dipenuhi kebutuhan asupannya. Karena efek yang ditimbulkan apabila tidak dipenuhi itu juga cukup parah. Lalu yang terakhir, kalau gizi kurang itu bisa juga berdampak pada perilakunya. Beberapa kejadian mereka-mereka yang bergizi kurang itu menunjukkan perilaku yang cenderung apatis atau cenderung pasif begitu. Nah, selain gizi kurang, dampaknya juga terjadi gizi lebih. Gizi lebih berarti apa? Berarti ya paling minimal ya jadi overweight atau gemuk, yang parahnya bisa jadi obesitas, yang mana kalau tidak kunjung diselesaikan masalah kegemukan atau obesitas ini nanti ada kaitannya ketika dia 5, 10, atau 20 tahun lagi ya akan mengalami atau beresiko mengalami penyakit degeneratif. Kayak apa penyakit degeneratif? Ya tadi jantung, hipertensi, diabetes, bahkan kanker. Nah, itu sebagai dampak-dampak yang mungkin ditimbulkan dari gizi kurang dan gizi lebih. Oke. Nah, dari masalah gizi tadi gitu ya, saya sampaikan bahwa salah satu yang menjadi highlight adalah terkait pertumbuhan begitu. Pertumbuhan sebagai dasar antropometri. Saya rasa teman-teman kemarin kalau membayangkan status gizi itu kan harus mengukur begitu ya. Nanti diukur berat badannya, ukur panjang badannya gitu. Nah, yang dijadikan ini kan berarti yang dijadikan dasar adalah si pertumbuhan dan juga nanti ada perkembangan seseorang gitu. Nah, mari kita belajar dulu untuk membedakan mana yang pertumbuhan, mana yang perkembangan. Oke.
Jadi saya rasa dulu pernah ya, kalau nggak SMP atau SMA, teman-teman pernah dapat materi terkait pertumbuhan dan perkembangan. Bentar ya, saya minum sebentar. Oke, materi terkait pertumbuhan ini, jadi untuk membedakan antara pertumbuhan dan perkembangan, ya kalau pertumbuhan itu ngomonginnya perubahan dari jumlah, ukuran, yang mana ini bisa kita lihat, bisa kita ukur gitu. Bisa dari jumlah, ukuran, bahkan fungsi tingkat sel, organ maupun individu. Nah, pengukurannya dengan apa? Gitu. Bisa dalam bentuk berat gitu ya. Kalau misalkan ngomongin berat badan gitu. Bisa juga pakai panjang kalau ngomongin tinggi badan atau lingkar lengan dan sebagainya. Bisa juga kita pakai mengukur umur tulang, lalu juga keseimbangan metabolisme dan sebagainya. Intinya, proses pertumbuhan ini adalah proses bertambahnya dimensi atau ukuran. Bisa dari sel, bisa dari interseluler, sehingga dapat diukur dengan satuan. Pertumbuhan tidak hanya yang bisa kita lihat saja gitu ya, tapi juga yang di dalam tubuh kita. Tapi kalau untuk pengukuran, nah itu yang bisa kita lihat karena yang diukurkan adalah anggota badan kita. Gitu. Oke. Nah, contohnya apa? Ya berat badan, tinggi badan, gitu ya. Lalu ini kalau yang gambar ibu-ibu itu adalah mengukur lingkar lengan atas, lalu mengukur lingkar kepala dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau ngomongin pertumbuhan adalah sesuatu yang kita bisa ukur dan ada alat ukurnya. Oke. Nah, tadi yang saya kasih lihat di sini, ini adalah sesuatu yang kita ukur dari anggota tubuh kita, gitu ya, atau keseluruhan tubuh kita, kalau berat badan dan tinggi badan. Nah, ada juga, misalkan saya kasih contoh si lingkar kepala ini. Beberapa kali saat praktikum saya nanya, lingkar kepala ini fungsinya buat apa sih diukur gitu? Bukan buat bikin topi kan? Buat apa? Kepentingannya gizi itu apa? Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada grafik di sebelah kanan, gitu ya. Ini adalah bagaimana pertumbuhan otak dan kepala bayi. Ini yang di titik garis putus-putus warna merah. Itu adalah pertumbuhan dari otak dan kepala bayi. Yang mana sebenarnya pas kita lahir itu kita nggak berhenti segitu, itu tuh nambah terus sampai nanti akan mencapai puncaknya itu ya nanti ketika kita remaja terkait ukuran kepala dan otak kita ini. Nah, kalau teman-teman lihat gitu ya, bahkan sampai ketika kita lahir berat otak itu masih 25% dari yang seharusnya. Berarti hanya seperempatnya aja itu pas kita lahir. Yang mana akan bisa maksimal jadi 100% kalau selama dia saat lahir sampai ke depannya gitu ya, sampai dia gede, dia bisa mengasup atau tidak mendapat asupan sesuai dengan kebutuhannya. Dari grafik ini kita bisa lihat bahwa ketika umur 6 tahun itu meningkat nih sampai 95%, hampir 100%, tapi belum. Nah, nanti ketika sampai usia 16, nah itu dia baru ada di kondisi bisa 100%. Sehingga ya lingkar kepala tadi diukur untuk apa? Untuk mengetahui bahwa terjadi pertumbuhan dari kepala dan isi di dalamnya gitu. Oke. Ini kok dilihat ketika lahir itu kalau berat otak aja itu hanya 400 gram, tapi ketika kita sudah dewasa itu bisa mencapai 1.300 sampai 1.400. Nah, sehingga ya tadi ini salah satu contoh bahwa ada terjadi pertumbuhan. Masih pertumbuhan ya, bisa diukur. Contohnya dari segi berat otaknya itu sudah beda. Oke, nah sekarang kita masuk ke perkembangan. Perkembangan ini, nah kalau perkembangan itu adalah kaitannya sama skill, bertambahnya suatu kemampuan yang terstruktur tentunya, tidak random. Ini pun juga sudah ada indikator dan cut-off point-nya. Jadi kalau perkembangan itu ada peningkatan kemampuan gitu ya, dan juga fungsi tubuh yang lebih kompleks. Kalau dulu kalau teman-teman lihat bayi itu pertama kali lahir cuma bisa nangis.
ya, mau geser mau nengok kanan, nengok kiri juga susah. Paling cuma kepalanya yang geleng-geleng, badannya belum bisa diangkat. Bertambahnya waktu nanti dia bisa telungkup gitu ya. Habis gitu nanti dia bisa merangkang, kalau bisa Jawa gitu ya, merangkak gitu ya. Sudah bisa merangkak, dia bisa berdiri. Dia bisa berdiri, nggak lama dia bisa jalan. Nah, ini salah satu contoh dari perkembangan tadi. Bukan sesuatu yang bisa kita ukur berapa meter, berapa gram, berapa kilo, dan lain sebagainya. Tapi dilihat dari kemampuan. Atau misalkan yang tadinya tidak bisa megang pensil gitu ya, karena tangannya cenderung begini kan kalau bayi gitu ya, kalau dipegangin ntar lama-lama copot sendiri, sampai ntar dia bisa megang banyak pensil, bahkan dia bisa ngambil pensil dari tangan kita, gitu. Itu juga salah satu contoh dari perkembangan. Jadi kalau perkembangan itu menyangkut proses diferensiasi sel, jaringan, organ, bahkan sistem organ, yang mana ada proses maturasi, jadi ada proses kematangan dari fungsi organnya. Gitu. Nah, perkembangan ini dipengaruhi oleh dari prenatal, natal, dan postnatal. Jadi sebelum kehamilan, sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan setelah kelahiran. Ya, ini contohnya ya. Misalkan dulu kalau dikasih mainan yang kayu-kayu itu mereka nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa megang. Gitu. Tapi seiring bertambahnya usia, mereka bisa numpuk-numpuk dijadikan rumah-rumahan dan lain sebagainya. Ini contoh dari perkembangan. Oke. Nah, tadi saya sempat ungkit sekilas bahwa faktor-faktor dari tumbuh kembang ini adalah ada faktor prenatal, natal, dan postnatal. Prenatal artinya sebelum kehamilan, gitu ya. Apa aja yang tergolong di sini? Gitu. Ada gizi intrauterin, ada obat-obatan atau zat kimia, bisa juga dari efek radiasi, bisa juga infeksi, stres, imunitas, bahkan anoksia embrio, gitu, atau terjadinya preeklamsi, gitu ya, ketika kehamilan. Ini jadi terjadinya pas kehamilan, gitu. Ini yang mempengaruhi. Kalau gizinya bagus ya maka nanti output atau pertumbuh kembangnya si anak juga akan maksimal. Minim dari obat-obatan gitu sehingga kan ya lebih banyak gizinya. Imun ibunya bagus maka akan berdampak juga untuk si anak. Oke. Nah, selanjutnya adalah faktor ketika lahir gitu. Apakah dia mengalami asfiksia? Apakah berat lahirnya bagus atau rendah, normal atau rendah? Mengalami hipoglikemia atau tidak, mengalami infeksi atau tidak, ini juga nanti akan kaitannya sama bagaimana dia tumbuh kembangnya. Contoh, kalau bayi itu lahirnya, berat lahirnya itu rendah atau mengalami BBLR, gitu, ini biasanya selama tumbuh kembangnya, ini dia akan sedikit terganggu, gitu, karena ya dari segi, ibaratnya dari startnya aja ini dia udah beda, gitu, udah lebih rendah, sehingga dia butuh perhatian khusus supaya tumbuh kembangnya bisa dimaksimalkan. Tapi kalau tidak dibantu ya banyak kejadian akhirnya mungkin punya resiko tinggi mengalami stunting atau mengalami infeksi. Nah, kalau postnatal, nah ini yang banyak. Faktor postnatal itu kan berarti ya dia sudah lahir ya. Gitu. Nah, di sini ada faktor biologi, fisik, psikososial, dan juga faktor keluarga dan adat istiadat. Ya tadi saya rasa sudah saya jelaskan terkait faktor biologis, bagaimana suku, jenis kelamin, zat gizi, perawatan kesehatan, apakah dia mengalami penyakit kronis atau tidak. Dari segi fisik kurang lebih juga sama. Gitu. Bagaimana sanitasi di daerah rumahnya atau di lingkungannya. Bagaimana keadaan rumahnya, apakah bersih atau tidak. Sanitasinya, kamar mandinya, airnya, bagaimana. Dari psikososial gitu ya. Apakah si anak diberikan stimulasi? Contoh, sekarang ini saya rasa banyak ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan secara gratis. Contohnya ya dari YouTube, dari Instagram gitu ya, sehingga ibu-ibu muda itu dia punya berbagai cara gitu untuk menstimulasi si anak. Contoh ada yang beli plastisin, ada yang memasukkan pasir ke dalam botol, anaknya diajak bermain warna pakai air dan warna makanan misalkan. Contohnya seperti itu. Nah, itu kalau ibunya atau orang tuanya cukup aktif. Ada juga yang merasa ya sudah anaknya kasih aja nonton YouTube gitu ya. Nah, ini akan berbeda pasti hasil tumbuh kembangnya dibandingkan dengan anak yang mendapat stimulasi dan motivasi tadi. Nah, selain itu juga ada faktor keluarga dari segi pendapatan dan pekerjaan, pendidikan orang tua,
jumlah saudara, lalu juga jenis kelamin. Gitu. Kenapa ini bisa jadi faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang gitu ya di faktor keluarga. Contoh aja, jumlah saudara. Di Indonesia ini lumayan sering terjadi gitu ya, usia kakak dan adik gitu ya itu tidak terpaut jauh gitu ya karena kesundulan kalau bahasanya orang Jawa gitu. Sehingga biasanya anak-anak ini tidak mendapatkan perhatian secara maksimal walaupun menurut ibunya sih ya dia sudah memaksimalkan gitu. Tapi kan ya gimana kalau punya anak cuma jarak setahun sudah punya anak lagi itu pasti ya mau tidak mau perhatian terbagi gitu atau bahkan anaknya lebih dari 2, 5, 7 gitu ya itu pasti juga akan ada 1, 2 ya tidak bisa maksimal lah dibandingkan dengan mengurus anak satu sampai gede gitu kan dan sebagainya. Ini contoh dari faktor-faktor yang postnatal. Oke, segitu dulu materi dari saya. Sebelum saya akhirin, apakah teman-teman ada yang mau bertanya terkait topik yang saya sampaikan pada pagi ini? Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan Mbak. Sebelumnya saya reminder dulu, ini lumayan agak panjang penjelasannya. Ya, dia kan satu SKS sendiri. Kan tadi Ibu bilang atas pemaparannya Bu Firda terkait dengan faktor primer, itu bagaimana mengasup makanan. Nah, tadi ada beberapa dan salah satunya ada pengetahuan yang rendah tentang pentingnya zat gizi untuk kesehatan. Saya izin berbagi pengalaman, kan kemarin itu saya habis pengabdian di daerah lereng Gunung Merapi. Nah, di sana itu benar-benar nggak ada sinyal sama sekali, bahkan akses sekolah SD harus turun ke bawah, itu tuh selama 30 menit, dan untuk akses SMA-nya juga harus turun ke bawah selama 45 menit. Dan sedihnya lagi nggak ada pelayanan kesehatan kayak seperti puskesmas. Dan saat saya mengedukasi ibu-ibu kader dan saya bertanya kepada ketua ibu kader, itu beliau memberi informasi terkait pelayanan posyandu. Dan dari pelayanan posyandu saja itu dari pihak kesehatan seperti puskesmas itu hanya 3 bulan sekali saja. Dan lebih parahnya saat saya mengedukasi anak-anak itu terkait dengan pedoman gizi seimbang yang yaitu isi piringku, dan anak-anaknya itu rata-rata kelas 3, 4, dan 5, 3, 4, 5, 6 SD, tapi mereka itu sama sekali tidak tahu gitu. Yang dulunya itu sangat familiar dengan adanya 4 sehat 5 sempurna yang sekarang itu jadi wisata masa lalu yang diganti dengan pedoman gizi seimbang, tapi itu mereka itu nggak tahu gitu terkait dengan masalah makanan pokok kayak protein, karbohidrat, padahal itu di SD itu sangat biasanya itu diajarin itu udah mulai kelas 1, kelas 2 gitu, tapi mereka itu tidak tahu sama sekali. Dan yang akan saya tanyakan itu terkait bagaimana upaya saya sebagai milenial menyeimbangkan permasalahan tersebut, padahal antara pejamu, agen, dan lingkungan itu harus seimbang, dan upaya selain mengedukasi, padahal di sana itu terkait dengan sumber daya alam itu sangat memadai sekali, dan bahkan air minum saja itu bisa diminum langsung gitu dari kran, dan kenapa pelayanan kesehatan tidak didirikan di titik daerah terpencil tersebut, dan akses jalannya pun padahal juga sudah baik begitu. Dan tadi atas pemaparan Bu Firda terkait dengan masalah gizi itu penyebabnya tidak terkait masalah gizi terkait dengan penyebab tidak langsung itu juga timbul dari kurangnya pelayanan kesehatan dan lingkungan yang tidak sehat, tetapi itu di sana lingkungannya sudah bersih dan sehat. Menurut saya hanya saja pelayanan kesehatan itu kurang memadai. Begitu Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini kayak Mbak Nisa nanya sama Bupati. Mohon maaf, enggak apa-apa. Kalau kalian ngikutin omongan Mbak Nisa barusan ya, itu jadi apa? Kemirisan kita semua. Gunung area Merapi itu masih di Jawa loh. Gitu. Tadi yang saya contohkan tuh di Papua, yang mana memang jauh banget nih dari ibu kota, gitu kan.
yang menjadi persoalan satu Indonesia Raya ya, di luar masalah kesehatan gitu ya. Nggak cuma kesehatan aja, tapi kita akan fokus sama kesehatan dan gizi. Adalah ketimpangan yang terjadi. Tidak hanya perkara pembangunan, kalau sekarang mah yang diomongin bangun tol sana sini ya. Tapi masalahnya tidak sesepele itu Bapak gitu ya, kalau kita bisa ngomong gitu bahwa ketimpangan juga terjadi di dunia kesehatan. Contoh deh, beberapa waktu lalu saya ikut pelatihan. Bukan pelatihan. Ada workshop gizi gitulah. Yang mana kalau teman-teman mengikuti bagaimana permasalahan stunting hari ini, gitu ya. Kemarin itu yang megang penyelesaian stunting adalah Kementerian Kesehatan. Tahun ini yang megang adalah BKKBN. Tahu ya? Sekarang itu bukan Kementerian Kesehatan yang mengurusin stunting, tapi BKKBN. Terus sempat teman-teman yang gizi ini nanya, gitu. Kan itu harusnya ranahnya gizi dan kesehatan gitu. Tapi kenapa dialihkan ke BKKBN? Yang mana kalau nggak salah BKKBN ini kaitannya dulu sama keluarga berencana. Lalu dia mungkin membawahi bidan. Yang mana memang akhirnya di BKKBN ini yang dijadikan ujung tombak adalah bidan. Padahal kan bidan ibarat kata ya kok mau lebih relate kita. Ternyata alasannya adalah kenapa kok dipilih BKKBN dan kenapa BKKBN memilih bidan bukan gizi. Karena ternyata pas dilihat jumlah tenaga kesehatan, kalau bidan itu tiap desa ada Mbak. Tapi kalau ahli gizi se-Indonesia itu nggak ada. Total kalau dibandingkan sama bidan, kita itu baru 30% aja. Jadi walaupun menurut kalian nih ya, ini satu angkatan udah ada 150-an orang gitu ya. Tapi ternyata di luar sana yang sudah pegang, yang menjadi tenaga kesehatan khususnya gizi, itu kondisinya kita baru punya 30%. Sehingga kalau mau nyelesain stunting se-Indonesia Raya itu masih kurang. Itu satu. Sehingga bukan ahli gizi yang dipilih, tapi bidan. Karena bidan itu sejak tahun 80-an ya, dia sudah jadi programnya Pak Harto, presiden pada masa itu gitu ya. Untuk tiap desa itu ada satu bidan yang mana dia membantu mengatasi masalah kesehatan di suatu desa. Sehingga ya sekarang tahun 2022 yang dipilih ya bidan lagi, karena bidan tuh tiap desa ada, tapi kalau ahli gizi enggak. Itu satu. Lalu yang kedua terkait pelayan kesehatan. Mungkin yang di-highlight sama Mbak Nisa ini adalah kenapa pelayan kesehatannya tidak ada gitu. Asumsi saya pun belum pernah Mbak ke sana gitu. Cuman asumsi saya pelayanan kesehatannya ada. Tapi yang perlu teman-teman ketahui juga bahwa di beberapa lokasi itu pelayanan kesehatan itu tingkatnya adalah tingkat kecamatan. Kecamatan itu kan besar ya. Kecamatan itu besar. Kalau di Semarang itu tingkat kelurahan ada, tingkat kecamatan ada. Tapi mungkin kalau di daerah-daerah terpencil itu hanya di tingkat kecamatan. Ya kamu bisa bayangkan deh kalau saya kasih contoh puskesmas mana ya? Kalau di sini aja deh, Kedung Mundu. Di Kedung Mundu. Itu kan kamu kayak tiap belok ke sini ntar ada puskesmasnya yang Kedung Mundu, ntar belok ke sana ada puskesmas apa lagi gitu kan. Itu di Semarang. Yang mana memang padat penduduk. Asumsi saya di daerah-daerah tersebut itu adalah puskesmasnya hanya terpusat begitu, Mbak. Yang mana memang cukup miris sih gitu. Contoh di Semarang aja, teman saya itu kerja di puskesmas di daerah Ngalian sana. Kalau puskesmas kecamatannya adalah puskesmas Ngalian, tapi yang kelurahannya ada namanya sebentar ya. Kemarin. Ya, yuk. Dikit intermezzo ya. Nah, tadi balik lagi ke pelayanan kesehatan gitu. Teman saya yang kerja di Ngalian ini di salah satu puskesmas di Ngalian itu cerita bahwa ahli gizinya itu tadinya cuma 1, terus jadi 2, tapi posyandunya itu ada puluhan. Yang mana jumlah balitanya itu ratusan. Ahli gizinya Mbak cuma 2. Kebayang nggak mereka, kalau misalkan ya dengan asumsi bahwa kedua ahli gizi ini menjalankan tugasnya secara maksimal, itu mereka harus ngiterin posyandu satu-satu, mau jadi amuba apa gimana tuh kalau posyandunya segitu banyak, ya kan?
Ya ini adalah fakta yang menyebalkan, tapi itu yang terjadi. Gitu. Sehingga kalau dari segi pembangunan nih ya, karena saya bukan bupati, apalagi anggota DPR, gitu, saya nggak punya solusi selain ya dibangun dong, gitu. Tapi kan tidak sesimpel itu ya. Orang pemerintah aja mau bangun istana di Kalimantan, gitu, masa saya minta bangunin puskesmas, gitu kan? Contoh. Ini intermezzo, ini bercanda ya, gitu. Cuman ya, tapi kalau boleh ngomong-ngomong tuh ya gitu ngomongnya. Harusnya sih pemerataan dulu, tapi ya sudah ada urgensi yang lain. Itu tidak bisa kita bukan kita yang melaksanakan, itu bukan ranah kita. Kalau harus pelayanan kesehatan harus ada di mana-mana, itu secara personal itu bukan ranah kita. Itu harusnya ranah dari pemerintah pusat atau bahkan pemerintah daerah gitu. Yang mana yang bisa kita lakukan itu harusnya advokasi, Mbak, namanya. Jadi kalau nanti siapa tahu teman-teman ada yang kerja di ahli gizi puskesmas atau bahkan kerja di dinas kesehatan gitu, bisa advokasi ke anggota DPRD-nya mungkin, atau mungkin ke dinas-dinas terkait bahwa di daerah ini tuh belum ada ini loh, gitu. Atau kurang loh ininya, bisa nggak ya kita, ya contoh seperti itu. Tapi kalau sebagai ahli gizi atau sekarang sebagai mahasiswa, kita sebagai dosen tuh kita belum sampai di ranah itu. Karena itu kapasitasnya dinas yang lain atau instansi yang lain. Sehingga karena itu bukan ranah kita, gitu ya, kita harus melakukan advokasi. Nah, secara milenial apa nih? Kalau kamu orang yang terjun ke lapangan langsung, gitu ya. Kalau misalkan tadi Mbak Anissa sebagai seorang relawan datang ke sana, gitu. Yang bisa Mbak Anissa lakukan, tapi ini saya rasa tidak bisa sendiri Mbak Anissa. Ini butuh kerjasama berbagai, tidak hanya kamu seorang lah. Kalau memang bawa teman-teman lah, gitu. Contoh, ya harus ada edukasi berkala, gitu. Jadikan kalau memang pengabdian, nah ini juga jeleknya pengabdian masyarakat. Ada tipe pengabdian masyarakat yang itu pendampingannya bertahun-tahun, gitu ya, sehingga nanti baru akan kelihatan progresnya atau impact-nya. Tapi ada juga yang cuma sekali datang terus nggak datang lagi. Kalau yang cuma sekali datang, gitu ya yang kerasa ya cuma snack-nya mungkin. Gitu. Atau misalkan teman-teman pengabdian masyarakat ngasih alat timbang, ngasih mikrotoa dan lain sebagainya untuk bantu mereka si kader-kader posyandu untuk menjalankan tugasnya gitu ya, dikasih alat-alat pengukuran antropometri itu contoh. Tapi kalau misalkan bisa dalam jangka waktu yang panjang, ya maka bisa dilakukan edukasi secara berkala gitu. Itu kalau mau sebagai ahli gizi ngasih dampak langsung ya, itu begitu caranya. Di sekolahan, nah itu bukan sebenarnya kalau ngomongin sekolah lagi, setahu saya bahkan sudah ada di kurikulum itu sudah ada pergizian. Cuman saya nggak tahu apakah itu di SD atau SMP. Saya pernah waktu itu baca salah satu modul buatan Kemdikbud yang salah satu babnya itu membahas terkait gizi dan ada gizi seimbang. Kalau nggak salah waktu SMP kelas 7. Jadi mungkin kalau di SD saya nggak tahu tuh isinya apa, tapi kayaknya ada. Itu sebagai contoh. Jadi ya ini permasalahan gizi dan kesehatan yang penyelesaiannya tidak bisa kita lakukan sendiri sebagai ahli gizi. Sebagai ahli gizi ya kita hanya bisa langsung ke warga, ke masyarakat, ke kader posyandu itu bisa kita lakukan. Tapi kalau sudah ranahnya ngomongin layanan kesehatan dan lain sebagainya, itu kita butuh advokasi. Gitu Mbak Nisa. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Yuk. Sudah kering. Oke, itu dulu ya teman-teman. Sudah mau 8.40, saya juga harus segera praktikum nih. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat gitu ya. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya, sama-sama. Saya izin live ya. Ya,